Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin. Habisin. Nggak betul. Yang motor. Nasib Sudrajat dipermalukan dituduh jual es bahan spons, disuruh telan. Pedagang es jadul, Sudrajat, 49 tahun, dipermalukan setelah dituduh menjual es dari bahan spons. Ia diinterogasi oleh polisi dan TNI hingga disuruh makan. Padahal setelah diperiksa, es itu tidak mengandung foam dan aman untuk dikonsumsi. Peristiwa ini bermula ketika Sudrajat menjual es di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Kabupaten Bogor. Lalu seorang warga sekitar berinisial AF, 43 tahun, membeli es jadul Sudrajat dan merasa curiga dengan dagangan pria tua tersebut. AF menuduh es jadul milik Sudrajat tersebut terbuat dari polyurethane foam atau biasa dikenal sebagai material busa kasur maupun spons untuk mencuci. AF kemudian melaporkannya lewat call center 110 Sabtu 24 Januari 2026. Usai mendapat laporan, tim piket Reskrim Polsek Kemayoran mendatangi lokasi di wilayah Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti pengaduan. Anggota Polsek Kemayoran dan anggota Babinsa Kelurahan Utan Panjang memeriksa dagangan Sudrajat. Mereka memeras dan membakar es jadul dagangan Sudrajat dan langsung menyimpulkannya terbuat dari spons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Utan Panjang, ucap anggota Polsek Kemayoran. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah, sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya, karena ini udah rekayasa, bukan bahan hungkue lagi atau puding, melainkan bahan spons ya Pak Babinsa. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bahan spons. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spons dari bedak. Yang ini berbahan dari agar-agar. Coba peras, Pak. Nah, spons, Pak ya. Nah, spons, imbuhnya. Anggota Polsek Kemayoran lalu memperingatkan para orang tua untuk lebih waspada. Harap hati-hati itu semuanya ya, bagi orang tua ya. Waspada ya, ucapnya. Dari spons, kalau dia hungkue pasti hancur atau gagar, tambahnya. Babinsa kemudian memaksa Sudrajat untuk memakan es jadul yang sebelumnya sudah diperas menggunakan tangannya. Makan nih, habisin, telan, ucap oknum Babinsa tersebut. Yang muntah biar kamu, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh, tambahnya. Setelah semua pemeriksaan dinyatakan aman, Sudrajat dipulangkan ke rumahnya. Polisian juga memberikan penggantian uang atas barang dagangan yang diamankan selama proses pemeriksaan. Menurut Robi, tindakan ini untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Kami memahami bahwa pedagang kecil sangat bergantung pada hasil jualan hariannya. Sebagai wujud empati, kami mengganti kerugian atas barang dagangan yang harus diuji. Tujuannya memastikan masyarakat terlindungi tanpa merugikan pihak pedagang. Jelas dia. Robi pun mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi. Isu seperti ini cepat viral di media sosial, padahal belum tentu benar. Bila menemukan dugaan pelanggaran, segera laporkan melalui call center 110 agar dapat ditangani secara tepat.